Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Kang Sugi. Sobat Kang Sugi semuanya, pada video kali ini Kang Sugi akan menyampaikan tentang video belajar bagaimana mempelajari soal-soal seleksi kompetensi dasar atau SKD yang dalam hal ini dikhususkan untuk penerimaan mahasiswa dan atau taruna di sekolah kedinasan pada Kementerian Lembaga pada tahun 2020. Seleksi kompetensi dasar ini didasarkan pada Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 48 tahun 2020. Selamat kepada teman-teman, rekan-rekan, adik-adik yang sudah lolos seleksi administrasi yang telah diumumkan pada minggu pertama di bulan Juli yang lalu. Perlu diketahui bahwa seleksi kompetensi dasar diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Jadi tesnya tidak menggunakan paper and pencil, tapi menggunakan bantuan komputer sebagaimana telah dilakukan untuk beberapa tahun yang lalu. Ini juga berlaku untuk SKD bagi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Sudah diketahui bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa materi SKD itu ada tes wawasan kebangsaan atau orang biasa menyebutnya TWK. Ada 30 butir soal yang akan diujikan. Penskorannya itu menggunakan model kalau Anda menjawab benar itu 5 skor, kemudian kalau Anda tidak menjawab benar, kosong atau salah, itu nilainya 0. Kemudian materi yang kedua itu berkaitan dengan tes intelijensia umum atau TIU. Kalau zaman dulu disebut dengan psikotes atau tes skolastik atau aptitude test atau bahasa-bahasa lain penyebutannya banyak sekali. Intinya adalah tes IQ lah, tes intelijensia umum. Nanti ada 35 butir soal, kemudian scoringnya juga menggunakan pola yang sama, yaitu benar 5, kalau tidak benar 0. Tidak benar itu artinya kosong atau salah. Semuanya memperoleh 0, seperti itu. Nah, yang ketiga, ini juga ada di tes CPNS, adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Ini juga 35 butir, tapi penskorannya tidak menggunakan benar dan salah, tapi jika Anda memilih jawaban, maka pilihan jawaban itu akan ada skornya. Yang paling rendah itu 1, paling tinggi itu 5. Tapi jika Anda tidak menjawabnya, maka nilainya 0. Jadi 100 soal itu alokasi waktunya adalah 90 menit. Jadi kalau kita rata-rata, maka satu soal itu tidak akan lebih dari 1 menit. Ini juga harus diperhatikan ketika Anda menjalani SKD ini. Nah, untuk dapat lolos, selain ada kuota, juga ada passing grade atau nilai ambang dari hasil SKD Anda. Perlu diketahui bahwa nilai ambang batas untuk SKD untuk TWK 65. Ini juga ada di dalam Permen Pan RB tersebut. TIU-nya itu harus minimal 80 dan TKP-nya itu minimal 126. Untuk TWK Anda harus bisa menjawab benar 13 minimal. Kemudian untuk TIU Anda harus bisa menjawab benar minimal 16. Nah, nilai dan peringkat hasil SKD itu akan secara resmi dikeluarkan oleh BKN dan diumumkan oleh masing-masing kementerian lembaga penyelenggara sekolah kedinasan seperti IPDN, di perhubungan, dan seterusnya. Jadi ini passing grade-nya. Tapi yang lolos passing grade belum tentu juga akan lolos ke tahap berikutnya karena akan di ranking. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tes intelijensi umum atau TIU. Sedangkan untuk TWK dan TKP nanti kita akan pelajari pada video berikutnya.
Nah, pada TEU ini, agar Anda dapat lolos dari passing grade sebesar 80, setidaknya Anda harus menjawab benar sebanyak 16 soal dari 35 soal yang diujikan. Semakin Anda dapat menjawab benar lebih dari 16 soal sampai 35 soal, maka tentu kesempatan Anda untuk menduduki ranking tertinggi akan semakin besar. Seperti yang kita ketahui bahwa subtes TEU itu ada 3. Yang pertama adalah kemampuan verbal. Di kemampuan verbal sendiri itu ada topik analogi, kemudian silogisme, dan analitis. Apa itu analogi? Analogi itu tujuannya adalah mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Pada video kali ini kita akan memaparkan tentang analogi. Kita akan belajar secara sistematis tentang analogi ini. Kemampuan verbal untuk topik yang kedua adalah silogisme. Pasti ini akan keluar. Tujuannya apa? Untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Sedangkan subtopik yang ketiga adalah analitis, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Ini kemampuan verbal. Subtes TEU adalah kemampuan numerik. Kemampuan numerik itu berkaitan dengan berhitung. Jadi dalam berhitung itu adalah kemampuan dari peserta untuk menghitung secara sederhana. Jadi tidak ada matematika tingkat tinggi di dalam sub ini. Berikutnya adalah dengan deret angka atau pola angka. Ini juga untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dari angka-angka. Berikutnya adalah perbandingan kuantitatif dan ada soal cerita. Ini untuk kemampuan numerik. Subtes TEU yang kedua adalah namanya kemampuan figural. Dalam kemampuan figural ini berkaitan dengan nanti ada gambar-gambar, ya, figur. Ada kemampuan dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar. Berikutnya adalah tentang ketidaksamaan. Lagi-lagi ini juga berkaitan dengan gambar juga. Dan serial. Nanti akan diberikan soal yang berkaitan dengan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar juga. Ini adalah subtes tentang TEU. Totalnya adalah ada 35 soal untuk 3 subtes ini. Nah, analogi itu apa? Analogi adalah padanan hubungan kata. Ya, jadi Anda diminta dengan daya nalar Anda untuk mencari kata atau kalimat penghubung yang dapat menghubungkan pasangan di sebelah kiri, pasangan kata yang di sebelah kiri dengan pasangan sebelah kanannya, sehingga pasangan itu memiliki hubungan yang sama atau serupa. Jadi di sini nanti akan ada pasangan kata sebelah kiri, kemudian ini ada sebelah kanan seperti itu. Biasanya akan modelnya akan seperti itu. Titik-titiknya tidak harus dua-duanya di sebelah kanan. Bisa saja titik-titiknya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti itu. Jadi bergantung dari soal itu. Misalnya kita akan melihat misalnya nih, gunting kertas. Apa hubungannya di sini misalnya dengan pilihan jawaban ini? Anda diminta untuk memilih yang paling mendekati dari pilihan jawaban ini yang ada hubungannya. Nah, caranya adalah kita harus membuat semacam kalimat agar nanti kalimat itu kita terapkan pada bagian kiri dan bagian kanan itu nanti sama. Ya. Gunting kertas. Nah, misalnya ini seperti ini misalnya. Gunting digunakan untuk memotong kertas. Nah, berarti polanya misalnya seperti itu. Gelas dipakai untuk minum, tidak cocok kan?
ya, tidak cocok karena ini bukan objeknya. Ini gunting untuk memotong kertas, jadi objeknya yang dipotong kertas. Sepatu, kaos kaki juga tidak tepat misalnya dengan hubungan itu. Setrika panas, apalagi ini. Gergaji tangan, ini juga nggak ada. Cangkol dipakai untuk melubangi tanah, ini objeknya. Nah, ini berarti yang paling tepat adalah yang E misalnya. Jadi hubungannya harus sama seperti itu. Di analogi adalah Anda butuh daya nalar yang cukup dalam mencari hubungan kata yang tepat seperti itu. Nah, hubungan yang sering muncul dalam soal itu biasanya berkaitan dengan suatu barang dan fungsinya. Contohnya misalnya ini, mobil fungsinya untuk transportasi, sapu dipakai untuk membersihkan, seperti itu. Bisa juga sifat, definisi, deskriptif. Misalnya meter itu satuan dari panjang, rumput itu hijau. Kalau ada itu berarti adalah deskriptif. Anda bisa mencobanya, mencari hubungannya dengan itu, kata itu tadi. Bisa juga sebab akibat. Contoh misalnya, jika bersalah maka disanksi. Jadi nanti Anda menggunakan kalimat jika. Jika sakit, kalau ini adalah sakit karena virus. Dia sakit karena virus. Jadi ini adalah sebab akibat. Ya. Ini sebab, ini akibat, ini sebab, seperti itu. Bisa bolak-balik kan? Boleh, nggak masalah. Kemudian bisa juga berkaitan dengan bagian atau keseluruhan. Misalnya ini, jari bagian dari tangan. Nah, keseluruhan lautan berupa air, gitu. Misalnya seperti itu. Bisa juga seperti segolongan, misalnya jambu, durian. Ini adalah hubungannya apa? Segolongan buah-buahan. Ayam, bebek misalnya. Ini segolongan unggas. Misalnya. Seperti itu. Itu segolongan. Atau bisa juga asosiatif. Misalnya merah itu berani. Putih itu suci. Misalnya. Jempol itu hebat. Misalnya. Gajah misalnya itu berkaitan dengan besar. Sesuatu yang besar. Misalnya. Antonim. Nah ini adalah lawan kata, panas dengan dingin, besar kecil, tua dan muda dan seterusnya. Kata-katanya seperti itu. Sinonim itu adalah berkaitan dengan kata yang memiliki kesamaan makna, kecil, mini, bohong, dusta dan seterusnya. Bisa juga berupa urutan, short, ya, sorting. Itu misalnya senja kemudian menjadi malam, mendung kemudian hujan. Jadi kalau ini urutannya itu menjadi kemudian, katanya kemudian. Kalau yang tadi misalnya jika, ya, itu jika. Kalau jambu, durian itu berarti kita melihat segolongannya. Asosiatif itu seperti, ya, dan seperti, katanya seperti. Sesuatu dan kategorinya. Jadi misalnya ini kuda termasuk mamalia, jagung termasuk. Nah ini seperti itu. Jadi ada kata termasuk seperti ini. Nah ini adalah hubungan yang sering muncul di situ. Anda silahkan berlatih untuk mencari hubungan dari soal-soal yang analogi. Nah, yuk kita berlatih nih soal analogi dan bagaimana penjelasannya. Misalnya ada piramid titik-titik sama dengan titik dan arca. Nah ini kita harus membuat satu kata, ya, satu kalimat, mencari hubungan, apa hubungannya di sini, gitu loh, dari alternatif jawaban ini. Misalnya piramid, mayat, patung, arca, kan gitu kan, ini piramid, mayat, patung, arca. Apa hubungannya piramid dengan mayat? Gak ada kan? Patung, arca sama. Piramid dengan mayat itu nggak ada, nggak ada hubungannya, ya, tidak sama. Kalau arca, patung itu kan sama, ya, itu berarti sinonim. Ini bukan, ini nggak tepat. Piramid, Aztek, arca, stupa, ini juga tidak tepat. Piramid, mumi, candi, arca. Piramid menyimpan mumi, candi menyimpan arca. Ini mungkin benar ya. Piramid Mesir tempatnya,
museum arca, tidak pas karena ini Mesir negaranya. Piramid Sphinx vihara arca, ini juga tidak tepat. Ini berarti yang tepat apa? Ini berarti yang C. Jadi di piramid ada mumi, di candi ada arca. Nah, caranya gitu. Jadi yang benar yang mana? Yang C. Oke, ini yang pertama ya. Coba yang kedua. Suara titik sama dengan titik padam. Nah, ini coba dilihat lagi. Suara misalnya kalau yang A merdu, suara merdu, redup, padam. Merdu kan sifatnya ya, suara yang merdu. Redup yang padam nggak pas kan? Suara yang merdu, redup yang padam nggak pas. Ini nggak cocok ini. Suara lagu, gelap, padam. Ini juga nggak pas juga kan? Suara kok lagu. Suara bagian dari lagu, nggak pas. Gelap, padam. Ini juga nggak pas. Suara bising. Suara yang bising terbakar padam, nggak pas juga. Suara nada terang padam, ini juga nggak pas. Suara bisu energi padam. Misalnya tidak punya suara namanya bisu, tidak punya energi namanya padam. Berarti yang bisa dihubungkan adalah kalimat tidak ada suara sama dengan bisu, tidak ada energi sama dengan padam. Jadi E yang benar seperti itu. Anda harus berlatih banyak. Coba yang ini. Oke. Cangkir bibir burung apa ini? Nah, ini juga Anda harus hati-hati nih. Cangkir bibir burung apa? Kalau Anda burung semak, ini kan lokasi, ini tempat. Burung rumput, ini alatnya ya. Yang ini adalah cangkir itu mungkin dapat dipakai untuk minum dengan bibir kan, bantuan bibir. Burung apa? Untuk dapat apa? Dengan bantuan apa? Kan gitu mestinya gitu ya. Hutan, ini kan lokasinya. Burung, hutan, ini kan berarti bukan lokasi. Ini sarananya adalah pakai bibir, alatnya pakai bibir, bantuan bibir. Nah, berarti burung itu pakai paruh. Seperti itu. Nah, misalnya kita buat cangkir dengan bantuan bibir pada saat orang minum misalnya. Burung dengan bantuan paruh pada saat membuat sarang. Nah, ini hubungannya seperti itu. Ini harus dilihat nanti ini yang mana yang sesuai. Bibir ini kan alatnya. Ini semak tempatnya, rumput nggak ada sesuai, hutan tempatnya seperti itu. Mudah kan? Jadi yang benar adalah yang D seperti itu. Oke, sekarang yang berikutnya ini. Aliran sungai stagnan apa? Ini aliran, ini stagnan. Ini mengalir sungai. Yang sungai yang ada apa? Air ya. Air berarti aliran air di sungai. Air yang stagnan. Nah, ini berarti yang kita cari yang kalau ini airnya mengalir di sungai, air stagnan jadi mana? Jilat-jilat yang tidak bergerak berarti kan? Nah, hujan bergerak. Kali itu apa? Kali itu kan sungai juga kan? Sungai. Kolam. Nah, ini nggak bergerak nih. Saluran nih, airnya bergerak. Nah, berarti ini yang C. Jadi seperti itu. Di air ada di sungai, air stagnan ada di kolam. Jawabnya apa? Yang C. Nah, gampang kan? Nah, berikutnya. Ornitolog, burung. Arkeolog, apa? Nah, kalau ini gampang kan? Ornitolog itu ahli burung. Berarti arkeolog ahli apaan itu? Nah, berarti ini kita lihat nih. Arkeolog itu ahli arkeologi. Nah, yang C kan? Walau nggak benar mediator arkeologi, berarti yang jelas kalau ini C. Jadi ini berkaitan dengan definisi. Ornitolog itu, nah kan tadi itu berarti definisi. Ahli burung. Arkeolog itu ahli arkeologi. Itu yang C. Berikutnya, tangkal
cegah. Arogan apa? Kalau ini tanggal, cegah. Ini adalah sinonim namanya. Ini tanggal dengan cegah itu sama artinya. Berarti kita mencari sinonimnya. Arogan itu sabar nggak pas kan? Sombong. Nah ini mungkin nih. Menang nggak pas, kalah nggak pas. Oh berarti ini karena ini sinonim, maka hubungan ini adalah juga sinonim. Tanggal sama dengan cegah, arogan sama dengan ya sombong berarti kan. Jawabannya seperti itu. Oke. Di B jawabannya yang benar. Yang keempat misalnya, kita lihat. Pohon, hutan. Rumput, apa ini? Pohon, hutan, rumput, apa? Mungkin yang kita bisa hubungkan kan seperti ini. Pohon ada di hutan, rumput ada di, nah gitu. Tanaman nggak pas. Hijau nggak pas, ini sifat. Ini bagian, ini sifat. Kalau ini kan pohon itu ada di lokasi, berarti kan kandang, rumput di kandang. Nggak pas juga kan, tumbuhnya nggak di kandang. Pohon tumbuh di hutan, ya, rumput lapangan. Nah ini mungkin pas nih. Rumput tumbuh di lapangan, pohon tumbuh di hutan. Nah mungkin ini ya, berarti yang di seperti itu. Atau juga bisa menggunakan pohon ditemukan di hutan, boleh juga. Atau pohon tumbuh di hutan, rumput tumbuh di lapangan. Yang paling tepat seperti itu. Oke, berikutnya ini air titik-titik. Kita harus mencari hubungan antara titik dengan hampa. Air ada di sungai, ruang. Nah ini nggak pas juga kan? Kalau ini nggak pas. Oke, ini A, eliminir. Air kering, air yang kering, udara yang hampa. Nah coba ini, air yang kering, udara yang hampa. Ini mungkin ada hubungannya ini. Coba kita lihat dulu. Air dingin, sifat. Air dingin, pengap, hampa. Oh enggak, ini pengap dan hampa ini berkaitan, enggak. Air es, kosong, hampa. Ini juga enggak pas. Air yang tetesan, air tetesan, vakum, hampa itu sama. Ini coba kita lihat lagi. Air kering, udara hampa. Oh ini ada bisa membuat seperti ini. Air, tiada air, kering. Tiada udara, hampa. Ah berarti yang B. Yang B jawabannya. Anda bisa jadi. Yang kelima, kuda titik garasi. Kuda makan rumput. Tempat untuk ini nggak pas juga. Kuda makan rumput. Kuda pelana. Di kuda ada pelana. Di perkakas ada garasi, nggak pas. Ini nggak pas hubungannya. Kuda tempatnya istal, mobil tempatnya ini yang C ini. Kusir nggak, kuda itu yang mengandalkan kusir kan gitu. Rumah masa garasi enggak. Kuda tapal, motor enggak juga. Jadi ini yang C. Jadi ini tempat, berarti dengan tempat. Tempat kuda namanya istal, tempat mobil namanya garasi. C berarti yang benar. Oke, berikutnya adalah ini. Marah titik ledakan. Marah ledakan apa hubungannya? Marah kerusakan, meledak ledakan. Oh, marah menimbulkan kerusakan. Meledak menimbulkan ledakan. Mungkin ya. Tapi ini kita lihat lagi. Marah amuk. Marahnya kemudian besar amuk, ledakannya ledakan. Ini juga AB juga ada hubungannya nih. Nanti kita akan cari hubungan yang paling pas. Marah emosi, marah bagian emosi, bom bagian ledakan. Enggak. Marah tidak puas, teror ledakan tidak. Kan marah menyebabkan tidak puas, teror menyebabkan marah karena tidak puas, teror karena ledakan enggak pas kan. Marah hawa nafsu, tekanan karena enggak. Ini berarti hanya kita akan mengeliminir CDE. Kita hanya punya AB. Marah
timbul kerusakan. Meledak, timbul ledakan. Marah yang besar namanya ngamuk, ya. Letupan yang besar namanya ledakan. Nah, ini berarti yang B. Ini cenderung hubungan yang paling tepat adalah yang B. Walaupun A ini ada hubungannya, tapi yang paling tepat, yang paling hubungannya paling tinggi adalah yang B ini. Coba kita uji kemampuan analogi kamu. Silakan siapkan pensil atau alat tulis, kemudian Anda jawab. Ada 10 soal, waktunya 200 detik, artinya satu soal itu 20 detik. Ya, sudah siap? Yuk kita mulai. Soal pertama khususnya nanti kita akan jalankan dalam waktu 200 detik. Ya, setiap slide itu adalah satu soal, waktunya 20 detik. Nanti akan langsung berganti ke soal berikutnya, ya. Nanti kita cocokkan, kita bahas bersama-sama seperti apa. Oke? Yuk kita mulai. Soal kedua. Soal ketiga. Soal keempat. Soal kelima. Soal keenam. Soal ketujuh. Soal ke-8. Soal ke-9. Soal nomor 10, terakhir. Oke, selesai. Kita akan coba cocokkan jawabanmu. Apakah benar? Skornya silahkan dikalikan 5 kalau benar. Jadi kalau Anda benar nanti skornya 50. Oke, berapa jawaban yang benar kamu? Nanti silahkan ditulis di dalam kolom komentar ya. Anda dapat skor berapa. Oke, kita lihat penjelasannya atau pembahasannya seperti ini. Yang pertama, memberi dermawan, mencuri, polisi, melukis kanvas, membantu orang, mencuci baju, menulis sekretaris.
memberi itu sifat dari dermawan. Berarti yang menulis sifat dari sekretaris. Oke, jadi ini yang E. Ya, pertama E. Prosa itu bagian dari karangan fiksi. Akar bagian dari pohon. Jadi prosa itu yang D ya. Jadi yang D yang benar. Opera, rumput, enggak, legenda, ilalang. Prosa, legenda, ilalang, pohon. Tidak pas kan? Prosa, komik, batang, pohon. Ini bagian kan? Prosa bukan bagian dari komik juga. Oke, fiksi tadi benar. Prosa dari buku. Serabut dari pohon enggak. Oke, apa ini? Ramalan astrologi ini ilmu berarti. Ramalan itu didapat dari ilmu astrologi, perbintangan, nujum. Bangsa berarti ilmu yang mempelajari bangsa itu apa? Sosiologi, budaya, demografi, penduduk, psikologi, antropologi, sejarah masa lampau, etnologi. Ini adalah yang berkaitan dengan kebudayaan bangsa. Masa lampau itu etnologi. Itu yang silakan cek benar atau salah. Ini saya kira gampang ya. Taj Mahal, Eiffel, India, apa? Berarti Taj Mahal itu hubungan dengan India. Taj Mahal ada di negara India, negara ya, bukan kotanya. Eiffel ada di negara mana? Agra itu kota Taj Mahal, kotanya ya, bukan negaranya. Pakistan itu negara, bukan. Roma itu kota. Italia negara. Eiffel itu di Perancis. Yang E ya. Bunga titik sama dengan titik kotor. Bunga wangi. Bunga sifatnya wangi, bangkai sifatnya kotor. Nah, kita lihat ya. Bunga semerbak, bersih, kotor. Bunga sedap, lalat kotor. Bunga indah, sampah kotor. Bunga harum, limbah kotor. Mana yang D sifatnya lah bunga itu indah, sampah itu tampak kotor. Mengapa kok tidak wangi dan bangkai? Tidak, karena ini satunya sifat ya, sifatnya seperti itu. Yang nomor 6 ini juara titik muara titik. Juara itu akhirnya dari lomba. Muara itu akhirnya dari sungai gitu. Nah, maka yang juara wasit enggak, laut untuk muara itu kan muara sungai ya, enggak ada muara laut. Juara atlet teluk, muara teluk enggak pas. Juara dengan pelatih, muara dengan Tanjung enggak pas. Juara olahraga, muara selat juga enggak. Nomor 7 timbangan titik pisau titik. Timbangan dipakai, ini alat nih, pisau dipakai. Nah, ini berarti timbangan dipakai oleh siapa? Pedagang. Pisau dipakai oleh juru masak. Timbangan apoteker nggak pas, pisau perawat nggak pas, timbangan hakim tidak pas, pisau dokter bedah tidak pas. Timbangan pengukur, pisau pesilat, timbangan kilogram, pisau pemotong. Nah, yang E ya, yang benar. Oke, nomor 7E. Nomor 8, kita lihat. Nah, hadiah pengabdian itu kalau kita A, B, C, D, E, insentif prestasi. Yang pas ini. Penghormatan kepribadian nggak pas. Hak kewajiban bukan. Bunganya nggak seperti itu. Motivasi kinerja nggak. Fotoan rumah juga tidak. Berarti yang A ya, hadiah diberikan sebagai penghormatan atas pengabdiannya. Insentif diberikan sebagai perangsang kerja atas prestasinya. Seperti itu. Nomor 8. Evaluasi penilaian. Berarti evaluasi itu sama dengan penilaian. Nah, berarti ini sinonim. Mana yang sinonim? Evakuasi, pengeluaran enggak. Evakuasi itu bukan pengeluaran. Emansipasi, penghargaan. Bukan.
Hura sembur. Hura menyembur. Oh, ini mungkin ya. Infeksi penyusupan tidak, filtrasi itu. Inspeksi pelaporan, ini juga tidak. Berarti yang C, hura itu sembur. Oke, nomor 9 C. Terakhir. Inflasi gali deflasi. Oh, inflasi itu lawan kata dari deflasi. Berarti lawan kata dari gali apa? Lubang, enggak kan? Kubur. Nah, ini lawannya juga. Sumur, enggak. Liang, tidak. Parit, tidak. Nah, berarti yang bur. Lawan dari gali adalah bur. Oke. Nah, coba Anda salah berapa, betul berapa? Yuk, coba dikalikan 5 skornya, nanti dapat nilai ini. Terus di komentar Anda dapat berapa. Intinya adalah dalam kemampuan analogi ini Anda harus punya nalar yang baik untuk mencari hubungan dari kata-kata yang ada dalam soal. Paling gampang buat kalimat ya, dimana kalimat itu ketika diterapkan di dua pasangan itu akan selalu bisa. Itu jawaban yang paling benar. Oke, selamat belajar. Pada video berikutnya kita akan mempelajari tentang TU berkaitan dengan silogisme. Belajar secara tertib, belajar secara sistematis, maka Anda akan mampu untuk menaklukkan SKD. Sehingga Anda akan masuk pada ranking yang baik. See you next video. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.